pasien datang ke dokter penuh kepercayaan. Dia mengharapkan suatu informasi yang bisa membuat dia terbantu dan tentu saja menginginkan sesuatu yang baik. Tapi ketika kita melakukan atau menyampaikan sesuatu yang buruk, maka cara yang baik harus kita lakukan supaya tidak berefek. Jadi kalau ada pasien yang menolak saran kita, maybe kita yang belum pas ya, maka latihlah kemampuan komunikasi. Ada yang bilang, Bu, saya halo, assalamualaikum. Udah rame ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dewi lagi dinas? Iya Bu, lagi dinas Bu. Upi juga nih kayaknya ya, atau nih foto. Apa kabar semuanya? Kayaknya beragam ya kita ya. Iya Bu, alhamdulillah baik. Ada mahasiswa, ada PPDS, mudah-mudahan ada juga yang dari non-dokter ya, dari bidan atau perawat ya. Karena topik hari ini sepertinya juga dibutuhkan oleh semua nakes ya. Iya, udah jam 8 kita mulai aja, Dika, boleh? Baik, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Arina Widya Murni, spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatis Pinasim. Yang saya hormati Kakanda dan rekan residen semua, beserta seluruh peserta kuliah online yang sudah meluangkan waktunya malam ini untuk mengikuti kuliah online kita malam ini. Pada malam ini, kuliah online psikosomatis sudah memasuki sesi ke-11 dengan tema Breaking Bad News, Cegah Gangguan Psikosomatis pada Kanker. Topik yang sangat menarik dan penting terutama bagi para tenaga kesehatan, di mana nantinya kita bisa tahu bagaimana cara menyampaikan berita buruk atau bad news pada keluarga maupun pasien agar dapat diterima dengan baik nantinya oleh keluarga maupun pasien itu sendiri. Baiklah, tanpa perpanjang waktu, kita mulai kuliah online kita pada malam hari ini. Kepada ibunda kita Dr. Arina, dipersilakan. Baik, terima kasih Dr. Andika Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya, walaupun kita masih status quo ya, atau malah mungkin progres ya kasus yang di Kota Padang tentang pandemi. Kali ini Ibu tidak cerita banyak tentang COVID, tapi bisa nih cocok sebenarnya ya. Kita lihat konflik yang terjadi di rumah sakit ya, sebelum heboh-heboh undang-undang yang kemarin, isunya adalah rumah sakit itu meng-COVID-kan pasien, itu sebagian besar ternyata karena masalah komunikasi ya, komunikasi antara kita yang menerima pasien di IGD ya atau di ruang isolasi dengan keluarga, dan komunikasi yang berkembang dalam masyarakat ya. Saat ini karena stay at home ya, banyak kegiatan di rumah, jarang ketemu kumpul-kumpul, akhirnya komunikasi banyak via medsos ya, dan ternyata banyak yang menyesatkan. Benar nggak sih? Merasa nggak yang hadir di ruangan ini ya, di Zoom ini, merasa nggak itu sebenarnya gara-gara adalah masalah komunikasi. Nah, untuk bulan Oktober mungkin bagi yang belum tahu, sebenarnya adalah bulan peduli kanker payudara. Ya, WHO menetapkan bulan Oktober adalah bulan peduli kanker payudara, dan problem yang paling cocok untuk menerangkan tentang pentingnya breaking bad news adalah pada kasus dengan mungkin tolong yang udah dijadikan co-host, mungkin suara-suara yang lain bisa di-unmute-kan ya. Nah, cara breaking bad news yang pas tentu saja lebih cocok pada kasus keganasan, mungkin lebih gampang kita menerangkan. Kenapa? Pada keganasan itu hampir ya dari awal keluhan sampai kemudian sampai kemudian proses yang dilalui, mulai dari pertama kali melapor datang ke dokter, lalu cerita tentang adanya benjolan misalnya di payudara sebelah kiri, itu udah ada masuk unsur-unsur masalah psikologis di situ. Awalnya itu terbanyaknya gangguan cemas ya kan, lalu kemudian proses yang harus dilalui, pemeriksaan darah, pemeriksaan imaging, bahkan biopsi, menunggu hasil patologi anatominya, dan kemudian ketika mendengarkan pernyataan dokter tentang hasil akhir dari pemeriksaan tersebut,
tersebut sampai kemudian akhirnya bersedia di tata laksana, mulai dari farmakoterapi, kemoterapi, radioterapi, bahkan operasi ya, atau bahkan pasca operasi juga kemoterapi lagi. Itu proses-proses yang dilalui oleh pasien-pasien dengan kanker, dan kemudian berujung kadang kemudian muncul lagi ya relapse ya, kemudian atau gagal kemo, ulang lagi seri kedua dan sebagainya. Nah, maka dari perjalanan hidup dia dari awal gejala muncul sampai akhir itu selalu disertai dengan masalah psikologis ya, berakhir nanti biasanya dengan depresi ya, dan tandai dengan menolak lagi mau diapa-apakan, nggak usah lah seri kemo ulang, nggak usah sih lagi. Nah, itu sering kita temukan di lapangan. Nah, ternyata tidak gampang untuk menyampaikan itu pada pasien ya, tidak gampang untuk menyampaikan hal yang seperti itu. Nah, itu tahap awal. Mungkin yang pernah Ibu beri kuliah ya, Ibu sering sekali men-share video ini. Mari kita lihat satu cara Ibu dalam memberikan breaking bad news ya. Kita buka dari video ya, dari YouTube ya, YouTube yang ditampilkan di channelnya Fakultas Kedokteran ya. Silakan memperhatikan dengan cermat ya. Bisa suaranya, Dokter Andika? Bisa, Bu. Cukup jelas? Cukup jelas. Ya. Ya. Pasien kita masih ada satu Oh, hari oke. ini. Panggilkan aja ya. Silakan. Saya Dokter Arina. Silakan duduk ya. Oke, ini yang sakit Ibu. Ya, Namanya siapa? Rizky. Rizky. Oke, Bapak maaf. Suami? Soalnya Oke. Baik Ibu Rizky dan Pak Ali, ketemu dengan saya Dokter Arina, dokter yang hari ini membahas tentang apa yang sudah kita lakukan selama ini. Ya, Ibu udah beberapa kali ya datang ke rumah sakit. Apa saja yang sudah diperiksa? Darah juga sudah ya, seperti ronsen sudah ya? Iya. sudah, juga udah, Oke. darahnya udah. Iya. Oke. Sekarang sudah tahu belum kira-kira penyakitnya apa? Masih belum jelas. Masih belum jelas. Keluhannya waktu datang dulu pertama kali apa? Ada rasa ada benjolan. Oke, ada bengkak ya di payudara sebelah kanan. Sekarang makin besar atau ada bertambah nyeri mungkin? Nyeri aja. Bertambah nyeri ya. Oke, jadi di status ini sudah ada data Ibu ya. Kita sudah lakukan pemeriksaan beberapa. Dari pemeriksaan itu sudah mengarah ke satu jenis penyakit yang memang insya Allah bisa kita atasi di rumah sakit ini ya. Bapak Ali sebagai suami mungkin memang harus tahu ya kondisi istrinya seperti apa. Nah, dari hasil pemeriksaan benjolan itu kan sudah kita ronsen ya, dan kemarin sempat diambil jaringannya sedikit ya. Nah, dan itu sudah kita kirimkan ke laboratorium. Nah, dari hasil itu memang akan kita bisa lihat gambaran apa sakit Ibu. Nah, sepengetahuan Ibu, biasanya yang tumbuh di payudara itu seperti apa? Yang sepengetahuan Ibu aja, mungkin dapat cerita dari orang ya, seperti apa? Kanker. Ibu tahu pengertian kanker apa? Kan orang-orang bilangnya takutnya kan benjolan itu kayak gitu. Oke, efek dari itu Ibu tahu yang sampai di mana Ibu kira-kira paham efek dari kalau misalnya ada kanker? Ibu kan dapat cerita dari teman ya, kadang baca di majalah misalnya ya. Dia bilang gitu. Apa yang Ibu baca pengetahuannya? Tindakan yang dilakukannya Tindak yang Ibu tahu apa? selanjutnya aku Hmm. dengarnya cuma itu Ibu, dapat melakukan kemo. Mhm. Terus dari kemo nanti kita ke
radiasi tadi. Oke, di ronsen, di sinar. Terus apa lagi yang Ibu paham? Itu aja ya. Oke, Bapak mungkin ada tambahan, pernah baca-baca juga? Saya tahu kalau itu ngiri aja, Bu. Ngeri aja? Oke. Saya paham ya, saya sangat mengerti Bapak dan Ibu sangat khawatir. Melihat dari usia kan masih muda ini ya. Sudah punya anak belum? Belum ya. Jadi usia masih muda, terus ketemu ada masalah ya. Kalau misalnya kita sudah berumah tangga kan pengen punya anak, nanti saya menyusui bagaimana? Terus baca-baca lagi kan, akhirnya khawatir ya. Bisa tidur nggak semalam? Udah mulai susah tidur ya. Oke, jadi maksud saya bertemu dengan Bapak dan Ibu hari ini memang untuk tersebut, dan ini memang harus kami sampaikan supaya untuk kedepannya pengobatan penyakit ini bisa lebih baik dan Ibu menjalaninya dengan ya, saya paham banget, paham sekali bahwa ada rasa khawatir, ada rasa cemas ya, menunggu apa itu hasil dari pemeriksaan. Nah, dari data kami yang ada, memang ya, yang Ibu alami itu memang mengarah kepada suatu bengkak, itu mengarah pada suatu tumor yang dari hasil pemeriksaannya memang terlihat ada sel-selnya yang bersifat agak cepat pertumbuhannya, kalau istilah kita medis bersifat progresif, ganas selnya ada kita temukan. Jadi intinya sebenarnya jenis selnya apa adalah langkah berikutnya berdasarkan hal tersebut. Kami tidak mau melakukan tanpa memberikan pengertian dulu sama Bapak dan Ibu ya. Jadi apa yang Ibu khawatirkan itu ternyata hari ini mentakdirkan memang itu yang Ibu dapatkan sekarang. Nah, gimana perasaannya sekarang? Sedih banget ya dokter ya, karena harus. Iya, saya paham Bu. Saya pun kalau mengalami hal yang sama saya kaget ya, Jadi, Pak ya. gimana tuh, Bu? Nah, Apa saya nggak bisa? Kan kalau nanti nah, ganggu tuh, Bu. itu yang akan saya terangkan lagi. Memang betul hasil pemeriksaan kita mengarah ke keganasan, yang bahasa Ibu tadi kanker ya. Tapi alhamdulillahnya ada, rasa syukurnya ada. Ibu masih segar, masih bisa beraktivitas, umur Ibu masih baik. Nah, dari tadi kedokterannya lebih baik. Ketika dilakukan tindakan, maka peluang keberhasilan ya, dokter tidak bisa hasil hilang Bu, Ibu tidak akan dapat lagi nih, aman nih, nggak bisa. Tetap hasilnya adalah karena kehendak Allah, Tuhan Maha Kuasa. Tapi proses, nah ini salah satu proses saya menanyakan pada Ibu. Nah, yang khawatirkan itu memang itulah yang Ibu dapatkan. Tapi ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Cuma menjawab pertanyaan tadi, gimana nanti kalau punya kan ya? Nah, semuanya ada peluangnya Pak. Tapi yang jelas, yang sakit sekarang kita, ya kan? Apa yang Ibu tahu dengan itu? Ya, tapi bagaimananya belum tahu. Nanti ada prosesnya, Ibu akan dikemo, masukkan obatnya melalui infus, ada sampai 6 kali, ya 1 kali per 3 minggu kita berikan obatnya. Kita pastikan dulu kondisi Ibu baik. Nah, ya, memang mungkin ada risiko dari obat itu, sedikit efek sampingnya ya, kadang mual, ya, muntah, ya kan, rambut rontok dan sebagainya. Tapi itu nanti kami bantu mengurangi, meminimalisir risiko efek samping. Ya, intinya bagaimana Ibu nyaman menjalani pengobatan. Ibunya dulu yang harus, ya. Karena efeknya kalau Ibu terlalu takut, cemas, kemudian sedih dengan kejadian ini, dengan kondisi ini, bisa menurunkan kemampuan tubuh Ibu untuk menghadapi penyakit. Daya tahan tubuhnya menurun kalau stres, Bu. Nah, jadi gimana proses itu kita jalani satu persatu. Nah, dukungan Bapak sangat dibutuhkan. Nah, gimana sekarang setelah saya terangkan? Jadi kita jalani nanti 6 kali. Setelah itu kita follow up lagi, kita cek lagi. Bila mudah-mudahan habis, berhenti, dia tidak tumbuh lagi. Tapi kalau ternyata nanti responnya kurang bagus, memang harus ada lagi langkah berikutnya. Biasanya memang tumornya diangkat dulu, baru kita kemoterapi. Ya, karena kalau tergantung ukurannya, ya kan? Nah, tergantung jenisnya juga, bisa jadi ada risikonya nanti dokter bedahnya memutuskan semuanya diangkat satu sisi sampai ke jaringan di ketiak. Nah,
Mungkin Ibu ada rasa kurang nyamannya sedikit ya. Tetapi pengalaman kami, pasien-pasien yang lain yang sudah sakit seperti ini dan menjalani operasi, ternyata beberapa saat memang gelisah, tidak nyaman, tapi setelah itu biasa. Karena kita harus mencegah jangan sampai yang satu lagi kena. Iya. Dia kedua-duanya bisa bergantian kenanya, ini tidak diselesaikan satu. Jangan sampai menular, menyebar dia. Bukan menular, menyebar. Iya, menyebar ke kelenjar yang satu lagi atau malah ke bagian tubuh yang lain. Nah, mumpung kondisi Ibu lagi bagus, nah ini adalah saat yang tepat untuk dilakukan tindakan. Gimana? Pak Ali setuju sebagai suami ya? Ya, saya sesuai istri saya saja. Gimana? Ya, yang penting beliau kuat ya. Ya, dukungan keluarga sangat penting. Ya, jadi saya dapat simpulkan ya di sini bahwa kondisi penyakit Ibu memang kondisi yang tidak sederhana. Penyakit ini tapi alhamdulillah masih ada peluang untuk diatasi. Bisa dengan cara operasi dulu, membersihkan tumornya, kemudian kita lakukan penyinaran atau mungkin kemoterapi. Biasanya bisa selesaikan dulu kemo, kalau masih ada sisa kita sinar mungkin beberapa kali. Semuanya ada di rumah sakit ini. Ya, insya Allah bisa kita lakukan dengan asuransi yang Ibu punya. Nah, tinggal sekarang Ibu menguatkan semangat Ibu untuk melalui tahap demi tahap. Saya sangat menyarankan kalau ada pertanyaan, Ibu bertanya pada kami. Sehingga bisa mendapatkan jawaban yang tepat, sehingga tidak mengalami rasa yang tidak nyaman dan sebagainya yang bisa mempengaruhi perjalanan penyakit, mempengaruhi proses pengobatan. Ya Pak ya? Tanya ke kita ya. Ibu juga nanyanya kita, apa saja yang Pak Ibu merasa tidak nyaman, silahkan disampaikan. Ada pertanyaan lagi? Jadi kan kapan itu kemonya bisa dilaksanakan? Oke, kita atur jadwalnya. Ibu diperiksa dulu kondisi laboratoriumnya, diulang lagi, terutama untuk hemoglobinnya ya. Nanti kita kirim untuk rawatan ya, suster ya. Mungkin surat rawat bisa kita buat. Kalau bapak mau, ibu mau dirawat langsung, kita buatkan surat rawatannya sekarang. Bisa cari ruangannya. Nanti kita siapkan rencana operasi tumornya. Nanti kan pergi ke labor nanti jenisnya, baru kita siapkan kemoterapinya. Sedih normal, kalau kita mendapatkan berita yang tidak nyaman kita sedih, tapi tidak boleh lama-lama karena hidup kita harus berlanjut. Iya. Mudah-mudahan dengan doa Bapak nanti, doa Ibu, Allah mempermudah proses pengobatan sehingga bisa pulih kembali. Usia masih muda, kondisi masih baik, insya Allah prognosis atau langkah berikutnya insya Allah lebih bagus. Udah paham Ibu? Ada yang tanyakan lagi? Ya, oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Nanti administrasinya kita urusan ya. Mudah-mudahan Allah mempermudah ya. Oke, terima kasih Pak Ali. Ya, gimana? Bisa nggak sih melakukan hal yang sama ketika kita harus menyampaikan sesuatu kepada pasien? Kalau kita yang jadi pasien dengan cara Ibu bicara seperti tadi, kira-kira depresi nggak? Boleh bersuara? Tidak, Pak. Ya, jadi lihat dari cara berkomunikasi pertama, ekspresi. Ya, nanti akan sampai ke topik itu di materi Ibu. Karena tidak sedikit ya, ketika seorang dokter menyampaikan sesuatu yang terjadi kemudian pasiennya menolak dilakukan tindakan. Ya, jangan salahkan dulu pasiennya yang tidak mau, tapi koreksi apakah mungkin kita yang menyampaikannya tidak pas. Ya. Oke, Ibu share satu PowerPoint ya. Ya, ini alamat Ibu, silahkan nomor handphone mungkin udah punya ya sedikit. Ini mungkin latar Ibu adalah lambang Perhimpunan Kedokteran Psikosomatik Indonesia ya. Kita sudah ada cabang di Sumatera Barat, ketuanya kebetulan Ibu. Sebelahnya itu lambang dari Rumah Sakit Unan, kemudian ini lambang PABDI dan FK Unan ya. Topik kita kali ini Breaking Bad News seri ke-11, tak terasa ya. Harusnya minggu lalu tapi terlalu sibuk ya, tidak kita pindahkan sekarang. Nah, Breaking Bad News itu adalah suatu sebenarnya bagi dokter ya, itu sebenarnya satu ujian gitu loh. Ya, ujian bagi dokter untuk mampu nggak sih berkomunikasi pada pasiennya dalam menyampaikan sesuatu sesuai dengan keahliannya dan bagaimana apakah dia bisa secara profesional bicara pada pasiennya menyampaikan suatu hal buruk. Karena bagaimanapun kita harus tahu hubungan dokter pasien itu, pasien sangat bergantung kepada informasi yang diberikan oleh dokter. Pasien datang ke dokter penuh kepercayaan
dia mengharapkan suatu informasi yang bisa membuat dia terbantu dan tentu saja menginginkan sesuatu yang baik. Tapi ketika kita melakukan atau menyampaikan sesuatu yang buruk, maka cara yang baik harus kita lakukan supaya tidak berefek buruk. Karena kalau kita menyampaikan itu dengan buruk, pasien atau anggota keluarganya bisa jadi ya tidak memaafkan kita, ya bisa jadi membalik ya, membelakang ke kita, atau bahkan akhirnya memperkarakan kita menjadi satu namanya sengketa medis dan berakhir bisa di hukum perdata, dan yang terburuk adalah pidana ya. Kita berakhir di penjara ketika pasien merasa tidak nyaman dan kemudian menuntut kita karena memberikan suatu informasi yang menurut mereka tidak menyenangkan atau tidak memberi mereka kepuasan. Jadi penting sangat untuk mengerti dan mempraktekkan dan mencoba memahami ya bagaimana memberikan breaking bad news ini. Nah, kunci dari memberikan breaking bad news yang baik yaitu menjamin transisi dari persepsi pasien ya, yang mereka bisa menyadari bahwa mereka punya penyakit yang mengancam dalam hidupnya atau penyakit yang mengubah kehidupannya. Dari video tadi kita melihat pertanyaan yang pertama Ibu sampaikan, apakah dia mengerti dengan sakit apa yang dia rasakan. Itu adalah salah satu cara kita untuk menjangkau apakah pasien ini sudah memahami dia lagi menderita penyakit apa. Karena kita tahu bahwa sekarang sangat gampang sekali pasien itu mencari tahu ya. Tidak jarang sekarang pasien datang ke Ibu sudah membawa hasil CT scan, bawa hasil endoskopi ya, bawa hasil MRI, atau bahkan memprint catatan atau materi yang dibacanya di Google untuk kemudian minta pendapat, Bu, keluhan saya ini persis banget dengan ini, apakah saya menderita penyakit ini? Sangat berbeda dengan pasien 10-20 tahun yang lalu. Tantangan buat adik-adik yang masih muda, ya mungkin ada dokter muda atau yang lagi spesialis, pendidikan spesialis. Tantangan buat adik-adik bagaimana menyiapkan diri untuk bisa berkomunikasi dengan baik, karena pasien kita sekarang jauh lebih cerdas, dan karena saking cerdasnya kadang-kadang menyerap informasi yang salah. Ya. Banyak beredar ya, bahkan ada video-video yang bertestimoni, kemudian dia mungkin pasiennya, kemudian dia membuat channel YouTube, kemudian berusaha mempengaruhi orang bahwa sebenarnya begini, followernya juga banyak loh. Itulah salah satu yang mendorong Ibu juga buka channel YouTube ya, karena sekalian berdiskusi dengan pasien di zaman pandemi memang agak beresiko ya, satu pasien bisa 15-20 menitan. Tentu saja berisiko saat ini, maka akhirnya Ibu buka channel YouTube Dr. Arina. Itu salah satunya adalah ikut berkontribusi memberikan informasi yang benar kepada masyarakat luas. Nah, itu baru informasi yang tidak mengancam ya, informasi yang sifatnya global. Tapi kalau satu itu informasi yang akan diberikan itu suatu yang buruk, yang suatu yang menakutkan, suatu yang mencemaskan, maka kita perlu sangat harus hati-hati dalam menyampaikannya. Bukan berarti kita takut kemudian memindahkan ke orang untuk menyampaikan itu. Semestinya semua dokter ya, mulai dari dokter praktek umum, bahkan juga tenaga kesehatan lain seperti perawat, bidan, kalau ingin memberikan edukasi harus mempelajari bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan kemudian mampu menyampaikan breaking bad news ini. Kalau kita harus ingat bahwa kalau berita itu diberikan terlalu tiba-tiba, misalnya satu kasus ketika Ibu berpraktek bersama dengan salah seorang bidang lain ya, praktek dokter yang lain, lalu kemudian perawat melihat pasien itu keluar dari ruangan itu lalu kemudian menangis, ternyata dia disuruh operasi untuk tumor payudaranya sebelah lagi. Rupanya pasiennya sudah operasi satu sisi payudara, tapi karena dokter mungkin sudah merasa ya pasiennya sudah mengerti, begitu pasiennya datang langsung diajak gini, ya udah Bu, ini tumbuh lagi nih satu lagi di sebelah sisi yang lain, segera operasi aja ya, saya kirim surat untuk ke rumah sakit untuk operasi hari Senin. Nah, ada sedikit yang membuat pasien akhirnya shock, kaget, tidak menyangka bahwa harus dioperasi. Jadi akhirnya pasiennya menangis keluar dari ruang praktek teman Ibu, kan teman sejawat itu, lalu dibawa ke ruangan Ibu. Apa yang Ibu lakukan hanya menerangkan bahwa sekarang ada tumor yang sama dengan sebelumnya, tapi jumlahnya lebih kecil dan mudah-mudahan operasinya juga lebih singkat. Mudah-mudahan juga penyembuhannya lebih cepat karena lebih dini diketahui. Karena operasi sebelumnya tumornya sudah besar ya dan cukup lama dia dirawat. Nah, artinya apa? Kita terlalu kadang-kadang saking buru-burunya terlalu tiba-tiba dalam memberikan informasi. Sehingga akhirnya pasien kita shock dan tidak kuat. Nah, terlebih lagi bila kita kadang-kadang kita tidak perlu seringkali beritahukan pada mereka, bahkan kadang-kadang mereka mungkin yang beritahukan ke kita, kalau terutama kalau kadang-kadang kita merasa apa ya,
bahwa itu mungkin tak penting buat dia gitu, sehingga akhirnya kadang-kadang dia mencari informasi di tempat lain, dan apalagi kalau kita menyumbat komunikasi dengan pasien tersebut, tentu saja akhirnya pasien merasakan tidak puas dan tidak nyaman. Nah, ada beberapa langkah dalam menyiapkan memberikan breaking bad news. Ya, jadi tidak gampang memang. Pertama kali persiapannya, kita harus seidealnya ya. Dalam memberikan breaking bad news kita mempunyai ruangan yang privacy ya, seperti tadi, dalam ruang praktek kita tuh nyaman, suasananya tenang ya, suasananya tidak menakutkan ya. Ibu kadang-kadang bermimpi punya ruang praktek seperti ruang tamu biasa ya. Karena tidak ada perlu tindakan kalau di bidang psikosomatis ya misalnya. Nah, akhirnya kemudian pasiennya merasa enjoy dalam itu. Kemudian ya pertanyaan pertama tadi, apa yang dia ketahui tentang penyakitnya? Itu penting ya. Kemudian Nah, apa tambah informasi yang sebentar ini kayaknya tergeser ya. Sebentar ya. Apa tambah informasi yang perlu kita beritahu kepada mereka? Kalau mereka menolak, keempat ya, kita juga harus menghargai, karena pendapat pasien tidak boleh dipaksakan untuk ikut kita ya. Pasti ada sekian persen yang tidak terima dan menolak. Kemudian kita memberikan peringatan itu dengan cara yang sederhana, cara yang lembut, tidak memaksakan, dan sifatnya menjelaskan. Nah, satu lagi yang sering susah bagi kita seorang dokter ya, atau tenaga kesehatan, kita mesti mendengarkan dengan hikmat ya. Kita mesti mendengarkan apa yang dia bicarakan, dan kita memperhatikan setiap ekspresi yang diperlihatkannya. Lalu tanya perasaannya. Tadi ingat tadi video tadi gimana Ibu nanya apa perasaannya, dan kemudian Ibu mengatakan bahwa saya paham Anda merasa tidak nyaman ya kan. Hal-hal seperti itu berarti kita merasa terlibat dalam emosi mereka, tapi tidak boleh simpati ya. Kemudian di akhir itu dibuat suatu kesimpulan dan kemudian mengajak bersedia enggak gitu. Nah, tahap-tahap ini bisa kita lalui dalam satu kali pertemuan saja. Kalau dilihat tadi durasinya nggak sampai, totalnya kan 13 menit ya. Paling diskusi sama Ibu itu paling di 10 menit. Nah, jadi artinya tidak lama kok sebenarnya dalam melakukan breaking bad news. Nah, ini langkah-langkah protokolernya yang bisa kita lakukan ya. Pertama, kita setting up the interview ya. Kemudian mencari tahu persepsi pasien, kemudian mengundang ya pengetahuan dari pasien tentang penyakitnya, lalu transfer knowledge ke pasien, dan jangan lupa empati ya, dan support emosional, dan kemudian sampaikan apa yang akan kita lakukan berikutnya. Kita strategi apa yang kita lakukan, kalau berhasil apa yang kita lakukan, kalau ada kegagalan apa yang bisa kita lakukan. Nah, semuanya itu tidak boleh ada pembohongan ya, tidak boleh ada perkataan ini banyak kejadian nih, misalnya habis operasi kandang empedu. Nah, kadang-kadang kita bilang, Bu, operasi aja, nyerinya pasti hilang nih, gitu. Nah, itu tuh sesuatu yang harus hati-hati dalam bicara, karena banyak kasus pasca tindakan itu tentu nyerinya nggak hilang. Nah, kalau nyeri nggak hilang, pasien nanti akhirnya komplain. Kata dokter nih nyerinya hilang, tapi saya masih merasakan sakit. Akhirnya ujung-ujungnya dikirim ke konsultan psikosomatisnya untuk merubah mindset pasien bahwa tidak semua hasil operasi itu seperti yang diharapkan, gitu ya. Jadi di awal mestinya sebelum tindakan itu sudah disampaikan pada pasien. Ya, di awal kita sudah cerita ke pasien bahwa ada peluang kegagalan, tapi kita menjanjikan proses. Insya Allah semua protokoler kegiatannya, tindakannya akan kita usahakan semaksimal mungkin, dan kita berusaha meminimalisir. Ingat tadi berkata begitu ya, dokter pasti berusaha meminimalisir efek samping, ya, meminimalisir resiko operasi, sehingga akhirnya pasien merasa nyaman. Pada dasarnya itulah yang terjadi hubungan dokter dan pasien, bahwa mereka sangat berharap bahwa semua kebutuhannya atau semua yang dialaminya dapat selesai dengan baik dan dia kembali sehat. Itu diserahkanlah ke kita ya, para dokter tenaga kesehatan, diserahkanlah ke kita untuk membantu agar dia kembali membaik seperti yang diharapkan. Kalau ada yang nanya boleh langsung saja ya diskusi kita ya, enggak apa-apa. Nah, ini strategi tadi ya, set up the interview. Dilihat di sini ya, menggunakan suatu mungkin lokasi ya, tempat ya, kemudian ya ini cara-cara pernyataan ya. Hari ini kita berdiskusi tentang hasil laboratorium Anda. Jadi sebenarnya kita menyampaikan bahwa waktu kita sediakan untuk berdiskusi sama dia. Gitu. Pasien merasa sangat dihargai ketika dokternya berusaha menyediakan waktu untuk dia. Nah, sering kita lihat
sengketa medis yang terjadi ketika pasien merasa dokter tuh nggak pernah punya waktu menerangkan ke saya nggak diberi keterangan yang bagus, saya tidak paham dengan apa yang akan dilakukan, saya hanya disuruh tanda tangan yang namanya lembar inform consent, tapi saya tidak diberitahu seperti apa. Nah, ketika kita menyatakan bahwa kita kumpul sekarang, kami ingin menyampaikan apa yang akan kita lakukan dengan kondisi ibu, dia akan merasa sangat dihargai. Oh, dokter ini menyediakan waktu untuk saya. Nah, itu menambah rasa keyakinannya bahwa dokter ini adalah orang yang sengaja menjadikan waktu untuk saya, dan berarti ini sangat penting, ini beliau sangat menghargai, gitu, ya. Kemudian review persepsi pasien terhadap penyakitnya. Cek dia paham sampai sejauh mana tentang penyakitnya, itu langkah-langkahnya. Jadi dia pertanyaan seperti ini ya, saya mau meyakinkan Anda mengerti ya kenapa harus dilakukan tes ini, Anda paham. Jadi tidak hanya untuk menyatakan Anda menderita kanker ya, di setiap, bahkan untuk menyuruh melakukan pemeriksaan laboratorium pun kita boleh melakukan breaking bad news. Ini kan sebenarnya misalnya seperti itu, untuk menentukan penyakit ini kita harus melakukan beberapa ujian atau tes. Nah, kira-kira Anda paham nggak tes ini seperti apa? Ingat yang Ibu bilang tadi bahwa pasien kita itu sudah banyak mengetahui, banyak membaca ya, yang di luar sebenarnya kompetensi mereka gitu. Sekedar mengetik kanker aja di Google kan keluar macam-macam tuh. Nah, itu mereka baca sekarang. Apalagi banyak waktu di rumah ya sekarang gara-gara pandemi ini. Nah, termasuklah untuk masalah kalau Ibu pikir ya kenapa yang menolak, ada ya misalnya ayah pasangannya positif, dia menolak untuk di swab. Sebenarnya di sini adalah kekurang pemahaman dia kenapa penting untuk melakukan swab untuk COVID-nya. Jadi kita langkah kedua setelah kita berusaha meyakinkan dia, kita ada waktu untuk dia. Yang kedua adalah mencari tahu dia cukup paham nggak dengan rencana pemeriksaan ini, cukup paham nggak dengan situasi yang ada sekarang ya. Kemudian cari tahu mungkin ada informasi-informasi yang salah ya, atau gap antara informasi yang kita sampaikan, ada mungkin ya kemampuan pendidikannya ya, kemampuan dia dalam menangkap informasi. Jangan buru-buru kasih informasi banyak-banyak tanpa kita berusaha untuk mencari tahu dia paham atau tidak. Jadi dari video yang tadi kan terlihat Ibu beberapa kali menanyakan gimana, apakah sudah paham sekarang gitu ya. Jadi hanya itu tambahan dari kita untuk meyakinkan mereka bahwa oh iya dok sudah paham. Nah itu tuh sudah artinya sudah satu link antara kita dengan dia ya. Nah kemudian bila ada pendapat yang ditemukan ya, misal informasi yang disampaikan itu salah, maka kita disarankan tidak langsung menyatakan oh itu pernyataan nggak benar, ibu sudah baca medsos yang salah tuh, hoax itu dan sebagainya. Menjudge dia salah kemudian atau bahkan memblaming dia, itu bukan malah mendekatkan hubungan kita dengan pasien ya, malah makin menjarakkan. Jadi kita sebaiknya ketika dia menyampaikan suatu hal yang menurut kita nggak benar, kita memberikan dengan bahasa yang baik bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan hal itu adalah seperti ini. Jadi mulai hari ini Ibu memahaminya harusnya seperti ini nggak usah didengarkan, ini nggak usah menjadi perhatian karena sebenarnya adalah ini Pak, yang sebenarnya secara teori kedokterannya, teori medisnya gitu ya. Jadi intinya sih pasien itu adalah orang yang sedang mengalami kesusahan, mengalami kecemasan, dan dia ada ketakutan, maka tentu saja ketika kita menyampaikan sesuatu yang menyinggung ke emosinya, pasti dia akan pertama kali reaksinya dia bisa denial, dia menolak dan sebagainya ya. Kemudian lakukan suatu bagaimana kita cari tahu ya bagaimana kemampuan dia dalam menerima informasi atau berita ya. Misalnya Anda sebenarnya orangnya sehari-hari sebelum ini gimana kalau mendengar kabar-kabar tentang sesuatu, gampang cemas kah atau cukup bisa menahan emosi atau gimana? Cari tahu nih orangnya adalah orang yang temperamennya seperti apa, dipancing dengan beberapa pertanyaan ya. Ibu kalau biasanya mengalami satu ini kira-kira gimana, udah siap nggak gitu. Ini bisa juga kita tanyakan pada keluarga sebelum bertanya langsung kepada pasien. Kadang-kadang suami akan bilang mungkin pasangannya, aduh istri saya nggak kuat dok mendengar berita-berita yang ini. Jadi bagaimana bagusnya? Apakah kita akan ceritakan ke bapak saja, bapak yang menyampaikan ke istri? Nah kadang-kadang sebagian besar, oh udah bu kalau bisa ibu lah yang menyampaikan ke dia. Nah disitulah kita diuji sebagai dokter ya. Mampu nggak kita menyampaikan informasi yang membuat pasien cukup tenang ya, tidak merasa cemas. Nah,
Kemudian kasih dia pengetahuan ya. Jadi idealnya seorang pasien akan berani ya menjalani pengobatan dan sebagainya bila dia paham dengan sakitnya. Kalau kita contohkan pada kasus pandemi COVID sekarang, kenapa ada orang yang mengerti pasang masker nggak berani lepas masker di luar ya, menjaga jarak dan sebagainya, karena dia paham transmisi yang akan yang terjadi bila dia tidak menggunakan pelindung itu. Tapi kalau orang tidak paham, dia akan santai saja. Itulah kenapa masih ada masyarakat yang tidak mau menggunakan itu, bukan karena dia membangkang dan sebagainya, mungkin ilmunya belum sampai di sana. Nah, sama dengan penyakit-penyakit yang lain ya. Ketakutan yang tinggi terhadap sesuatu yang kadang-kadang apalagi pada pasien-pasien psikosomatis ya. Pasien psikosomatis merasa berat di dada saja sudah memikir, atau merasa tegang di misalnya di payudaranya, dia sudah mikirnya ada kanker yang bakal tumbuh gitu. Belum tumbuh tapi dia udah merasa bakal ada yang tumbuh. Jadi artinya ketakutannya itu membawa suatu ide-ide yang buruk ya, ide yang negatif, dan kemudian dia terjebak di pikiran negatif itu. Itu yang harus kita pahami di pasien-pasien psikosomatis. Nah, mungkin yang seperti contoh tadi, ibu itu bukan pasien psikosomatis, tetapi dia bisa berpeluang mengalami gangguan psikosomatis bila breaking bad news-nya yang tidak pas ya, sehingga kemudian akhirnya pasien jatuh pada kondisi ansietas ya, berlanjut pada depresi, dan akhirnya hopeless, mungkin tentang suicide, bisa saja, bisa pasif tentamina suicide. Pasif tentamina suicide itu adalah keinginan bunuh diri yang pasif, di mana dia menolak semua terapi, dia menolak makan, bahkan dia menolak untuk dirawat dan sebagainya. Itu terjadi karena iatrogenik psikosomatis. Ya, iatrogenik psikosomatis karena ketika kita seorang tenaga kesehatan menyampaikan berita buruk dengan tanpa teorinya, lalu memberikan begitu saja, dan kemudian akhirnya berefek pada gangguan psikologis pada pasien, dan berakhirlah pada kondisi yang seperti itu. Ya, akhirnya tidak bisa kita tolong karena menolak, tidak mau lagi. Ya. Nah, jadi misalnya kita kasih informasi, lihat nggak tadi Ibu tidak langsung bilang bahwa ini benar Bu, ini ketemu nih kelainannya tentang kanker. Nggak langsung kan? Ibu muter kemana dulu, Ibu cerita dulu bahwa ternyata hasilnya pertumbuhannya kita temukan sel-sel yang memang, jadi kita pakai bahasa yang tidak langsung straight to the point, sehingga akhirnya walaupun kelihatan ekspresi wajahnya dia terlihat khawatir, tapi karena kita menyampaikannya tidak dengan suatu isinya kesannya ngejudge ya, isinya langsung to the point gitu, maka pasiennya bisa akhirnya menerima walaupun pasti ada kekhawatiran. Nah, ini yang kelima, respon kepada emosi pasien. Ekspresi kita. Jadi kalau belajar komunikasi, nonverbal komunikasi itu penting sangat dipahami oleh dokter ya, dokter atau tenaga kesehatan lain. Jangan pernah kita melakukan suatu anamnesis dengan asik hanya melihat status, tidak melihat ekspresi pasien. Lihat tadi di depan Ibu ada status rekam medis kan, ya. Tapi Ibu banyak menghadap ke pasien, walaupun akhirnya di akhir Ibu akan menuliskan apa-apa saja hasil diskusi kami. Tapi yang penting adalah bahwa kita melihat ekspresinya, ekspresi takutnya, ekspresi cemasnya, dan coba perhatikan ekspresi Ibu dalam berusaha menenangkannya. Banyak senyum, bahkan mungkin kalau dilihat secara umum matanya seperti tersenyum ya kan, tidak hanya bibir, cara bicara juga. Nah, itu semua membuat akhirnya pasiennya tenang ya, cooling down ya. Walaupun itu bukan pasien sebenarnya, tapi alhamdulillah sih rasanya ya selama praktek Ibu lebih dari 10 tahun dalam menyampaikan breaking bad news ini, Ibu melihat bahwa efektif sangat kalau kita pakai teori ini ya, bahwa kita melihat semua gejolak yang ada di wajah pasien. Misalnya pasien datang dengan nyeri atau bahkan dirawat dengan fast scale-nya misalnya 8 sampai 10. Itu tidak tepat kalau kita nanya banyak hal ya. Yang perlu kita tanya adalah bagaimana rasa nyeri yang dia rasakan, dan kita yakinkan bahwa kita akan ganti obatnya untuk mengurangi rasa nyeri. Karena target pengendalian nyeri itu tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam ya. Pasien sudah harus rilis nyeri yang dialami waktu masuk rumah sakit. Jadi kalau kita tanya terus, pasiennya mungkin akhirnya malah nutup mulut atau malah marah gitu ya. Karena kita tidak melihat bahwa dia sebenarnya tidak nyaman diwawancarai. Sama lah ketika kita temu dengan orang ya, teman lama, kemudian kita ngobrol dengan dia, terus sebenarnya dia nggak mau ngomong, kelihatan nggak di wajahnya? Mestinya kelihatan ya. Jadi ketika itu terjadi ya kita baiknya ya udah kita berhenti dulu, kita cari waktu. Jadi kalau pada pasien nyeri, pasien dengan kecemasan yang tinggi, kita nggak bisa menerangkan teori panjang lebar.
ya kita harus berikan treatment dulu untuk mengatasinya, ya perbaiki dulu nyerinya, baru kemudian kita mengeksplorasi informasi yang lain ya. Jadi misalnya, can you tell me what you are feeling right now? Ya, gimana rasanya sekarang? Apa yang berasakan setelah saya ceritakan hal ini? Nah, itu hal-hal yang cara kita untuk mengatakan bahwa kita pengen tahu emosi dia. Saya paham kok kalau ibu merasakan tidak nyaman. Nah, itu akhirnya akan memberikan energi positif ke pasiennya dan dia merasa disupport. Dan jangan lupa di akhir mesti disimpulkan, ya. Jadi seperti misalnya kami punya kemoterapi dan radiasi untuk kasus ini ya, bahwa ada banyak kok seperti Ibu bilang tadi kan, banyak kok kasus yang kita tangani di sini dan alhamdulillah kita punya fasilitasnya di sini. Nah, itu kesimpulan-kesimpulan dan keterangan-keterangan yang memberikan semangat pada pasien ya. Nah, jadi sebenarnya breaking bad news itu masuk pada suatu cara komunikasi yang sulit ya. Misalnya menyatakan suatu diagnosis atau menyatakan suatu tindakan. Kemudian ketika kita harus menyampaikan bahwa ada obat yang harus kita pilih nih dalam pengobatan yang lebih lanjut ya, sesuai dengan kondisinya. Kemudian kesulitan kita nanti kalau ngomong soal prognosis ya, tidak gampang untuk bilang bahwa nggak ada harapan lagi ya. Misalnya pada pasien dengan menggunakan ventilator ya, berminggu-minggu rasanya nggak mungkin lagi nih. Kita gimana mau ngomong sama keluarganya ya. Atau ketika kita menyatakan bahwa ini memang pada kasus paliatif misalnya ya, pasien nggak mungkin dirawat lagi di ruang biasa, ruang HCU atau ICU, kita pindahkan ke hospice. Hospice ini adalah suatu tempat perawatan untuk pasien-pasien palliative care yang tidak ada lagi kemungkinan yang bisa diperbaiki. Kita hanya menjaga nutrisinya, menjaga nyerinya, ya, menjaga emosionalnya. Dan itu menyampaikan dia masuk hospice itu juga tidak gampang ya. Pemberian nutrisi pilihan, pemberian cairan. Jadi artinya treatment yang kita tawarkan kayak sekarang nih. Kalau COVID ada IVIG ya, ada Actemra ya, ada Remdesivir. Nah, kita mau menyampaikan itu pengobatan-pengobatan seperti itu adalah butuh komunikasi yang efektif ya. Kemudian do not resuscitation ya pada kasus-kasus DNR, kasus-kasus yang fase lanjut ya. Bagaimana menyampaikan pada keluarganya ya, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan dan mungkin kita beri penawaran apakah tetap akan dilakukan resusitasi kalau waktunya datang. Nah, menyampaikan bahwa sebentar lagi kematiannya akan datang itu tidak gampang ya. Itu membutuhkan keterampilan komunikasi efektif atau breaking bad news ya. Nah, dalam berkomunikasi ini beberapa prognosisnya ya, bahwa kita menjelaskan ketidakpastian, memberikan waktu yang realistik, memberikan harapan yang realistik, membantu pasien ya, pencapaian pasien bila penting baginya, merekomendasikan bagaimana hubungan keluarga dan kerabatnya untuk berkunjung dan sebagainya. Ini beberapa hal yang mesti kita ingat, kita sampaikan ya, bahwa berkomunikasi itu termasuk dalam item-item ini adalah termasuk penunjang kita untuk memberikan suatu prognosis dalam berkomunikasi. Nah, kuncinya adalah di komunikasi efektif ya. Komunikasi yang boleh dikata adalah komunikasi yang sifatnya menyeluruh, ringkas dan benar ya. Nah, dilihat nih, mungkin yang sering ikut acara Ibu sering lihat ini bagaimana Ibu suka sekali menampilkan foto ini ya. Ya. Kira-kira kalau lihat ini nih gimana nih? Yang sudah punya anak, kangen anaknya nih kayaknya ya. Jadi every good conversation start with good listening ya. Jadi kalau kita berkomunikasi maka mulailah dengan latihan mau mendengarkan ya. Karena mendengar aktif ya adalah suatu keterampilan oleh seorang dokter sehingga akhirnya pasien mau berbagi informasi ya, baik verbal maupun non verbal. Dokter yang pintar berkomunikasi dengan pasien sangat terbuka dengan masalah yang dihadapinya, bahkan hal yang mungkin memalukan sekalipun dia akan ceritakan ya. Ada 4 hal dalam komunikasi efektif itu: memberikan perhatian, attending itu disatendeng, misalnya kalau bicara dengan pasien nggak boleh nyandar kayak gini kita. Gimana Bu? Oh ya, oh itu keluhannya. Oh oke, iya. Lalu kita dengan menyandar gitu aja. Dengan posisi kita rubah dengan begini, duduk tegak, pasien itu merasa dia diperhatikan. Oh ya, lalu oh begitu. Nah cukup itu saja atau mungkin mengangguk. Jadi beberapa kali dilihat, boleh nanti dilihat lagi videonya ya. Tinggal bikin breaking bad news ya.
di pencariannya nanti nampak tuh memang banyak ya video-video breaking news, tapi di FK UNA kita sudah bikin tuh skills lab ya, tapi sangat menarik untuk selalu Ibu bagi ya. Nah, lihat ekspresi bagaimana Ibu memberikan perhatian, gerakan tangan dan sebagainya, itu bagian dari attending. Kemudian kita refleksi isi kita mengerti ya apa yang disampaikan oleh pasien tentang kekhawatirannya, pertanyaan tentang benjolan dan sebagainya, dan refleksi perasaan ya. Kemudian terakhir menyimpulkan. Nah, jadi sebenarnya memberikan attending itu akan membantu kita ya. Kita dokter akan terbantu dengan melihat ekspresi pasien itu, kita akan bisa melakukan observasi yang lebih mendalam. Dan bagi pasien efek positifnya dia akan merasa lebih rileks ya, lebih nyaman ya, kemudian berani menyampaikan ide-ide perasaannya, dan tentu saja dia percaya dengan dokternya. Dan kita berharap sebenarnya pasiennya yang lebih aktif dalam berbicara, walaupun awal-awal apalagi kepada kasus yang tadi biasanya pasien akan tercekat untuk bicara ya, kami akan ragu-ragu, hati-hati. Tapi kalau misalnya dalam kunjungan berikutnya mungkin pasiennya akan cerita lebih banyak ya. Nah, berikan perhatian bisa melalui kontak mata, ekspresi wajah yang sesuai, postur tubuh yang rileks, dan condongkan diri ke depan ya, menggunakan gerakan tangan yang natural, anggukan kepala, respon verbal pendek ya. Kemudian jangan lupa observasi bahasa tubuh pasien ya. Kemudian nih, dokter menekankan isi pembicaraan pasien dengan bahasanya sendiri tetapi memiliki maksud yang sama. Jadi bukan membeo mengulang ya, tapi kita ringkas apa yang disampaikan oleh pasien. Jadi artinya mau kita sampaikan bahwa apa yang dikeluhkan oleh pasien itu, apa yang disampaikan oleh pasien itu sudah bisa kita pahami dan kita mengerti maksudnya. Sehingga pasien akhirnya merasa bahwa dokter ini sudah paham nih apa masalah saya. Nah, kalau dia sudah menganggap dokternya sudah paham dengan dia, tentu saja dia akan sangat percaya gitu ya. Kemudian refleksi perasaan. Nah, ini satu. Boleh nggak kita melarang pasien nangis? Enggak, kalau dia menangis biar aja. Dia itu adalah salah satu ekspresi dia. Mungkin nggak bisa ngomong, tapi dengan tangisan dia menceritakan bahwa apa yang dia rasakan sekarang ya. Beri izin pasien untuk menangis ya. Dokter Adika pernah ketemu pasien yang menangis belum? Ketika konsultasi psikosomatik? Belum, Bu. Belum ya? Belum. Ibu sering tuh ya. Oke, kemudian terakhir simpulan ya. Jangan lupa disimpulkan apa yang dari semua pembicaraan kita. Mungkin hanya 5-10 menit, tidak lama ya. Kadang-kadang kita berpikir menyampaikan itu butuh waktu. Padahal sebenarnya ucapan dari seorang dokter, ucapan dari tenaga kesehatan ya dalam menerangkan penyakit itu sangat dinanti-nanti oleh pasien. Jadi sangat pentinglah kita berkomunikasi. Semua perubahan ya, kalau kita merawat pasien, semua perubahan yang terjadi kita harus menyampaikan. Kalau pasiennya cukup mampu menerima, kita sampaikan ke pasien, kalau tidak keluarganya. Karena sebenarnya informasi itulah yang ditunggu oleh pasien dan keluarga. Jadi jangan pelit menyampaikan informasi, jangan takut. Karena kita menyampaikan apa adanya fakta yang kita temukan, kita tidak melebih-lebihkan, kita tidak menjanji-janjikan. Nah, itu kuncinya ya. Kalau kita menjanjikan, misal ada kasus yang terkenal dulu ya, ada akhirnya dokternya dituntut. Dokternya bilang dia ingin punya anak laki-laki. Lalu kemudian dokternya bilang, "Oke, dengan teknik ini, dengan cara ini saya yakin nanti anak Bapak itu laki-laki." Ternyata lahir perempuan. Ya, memang sampai sekarang ilmu pengetahuan juga belum bisa memastikan jenis kelamin bayi kan. Lahir perempuan dan akhirnya dokternya dituntut. Makanya itu salah satu yang penting dipegang, jangan pernah menjanjikan hasil. Ini kalau dilakukan ini bagus nih, ini bakal begini hilang nih, jangan ya. Kita menyampaikan bahwa kita berusaha. Salah satu yang juga paling penting adalah pasien juga berusaha dengan berdoa. Mari kita sama-sama berusaha. Berdoa, kami berusaha dengan ilmu yang kami punya. Nah, itu penutupan kesimpulan kita nanti ke pasien, sehingga artinya pasien itu mengerti bahwa dokter bukanlah dewa ya, bukanlah Tuhan yang bisa membuat semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, dalam berkomunikasi yang baik, ya, pertama kali tentu saja situasinya lihat. Dalam ketika pasien datang, itu kita sudah melihat ini pasiennya siap nggak menerima informasi itu. Kira-kira ekspresinya, ya, gaya bicaranya bagaimana. Tentu saja kenalan dan menyapa, perlihatkan rasa hormat, dan tentu saja kita dulu yang aktif ya, bahasanya kita dulu yang
aktif mengajak bicara, perlihatkan empati, ya, kemudian minta pasien menyatakan apa yang dia rasakan, bukan langsung berikan informasinya secara luas ke pasien, kayak kita beri penyuluhan, atau kayak ibu lagi ngomong nih, ibu mau ngomong 20 menit tanpa berhenti, bukan seperti itu kalau dengan pasien. Kemudian beri kesempatan ya untuk bicara, baik untuk pasien maupun keluarganya kalau ingin bicara tentang atau bertanya tentang kasus ini. Lalu pertahankan kontak mata, hindari betul lah menulis di saat kita ngomong dengan pasien. Walaupun penting catatan itu, kalaupun kita mencatat tuh sebentar saja, kemudian untuk dilengkapi setelah pasiennya bisa keluar dari ruangan kita. Gunakan bahasa yang dipahami oleh pasien. Jangan terlalu banyak bahasa medis. Kalau perlu ditanyakan, paham nggak dengan apa yang saya sampaikan gitu. Mengulangi ya pernyataan supaya mereka betul-betul mengerti ya, tidak memberikan informasi berlebihan pada satu waktu. Jadi memang kita penggal-penggal. Kalau rasanya informasi yang kita berikan itu tidak bisa sekarang semuanya, kita berikan waktu. Oke, ke depan kita ketemu lagi tanggal sekian, jam sekian, saya akan sampaikan lagi lanjutan dari informasi yang Ibu butuhkan ya. Usahakan pertanyaan kita terbuka tapi fokus pada topik ya, dan jangan lupa suasananya ya. Dan ini yang penting, berkomunikasi itu perlu berlatih. Maka Ibu undang malam ini ya, silakan bertanya, itu adalah salah satu cara latihan berkomunikasi. Jadi kesimpulannya, komunikasi efektif yang dilakukan oleh dokter pada pasien dan keluarga, terutama masalah penting dalam rencana pelayanan pasien, kita harapkan dapat memberikan informasi terkait terutama pemahaman oleh kedua pihak, sehingga akhirnya mudah kita mengambil keputusan, sehingga kita juga mudah mendengar rencana yang akan dilakukan oleh pasien untuk selanjutnya. Oke, selesai pemberian materinya. Ibu harapkan alhamdulillah 90 peserta, luar biasa malam ini ya. Padahal kita baru sharingnya baru sore ya, Dika. Iya, Bu. Ibu sebenarnya masih ragu untuk bikin acaranya ya, karena cukup ya boleh nggak sih Bu bilang sedang capek, boleh lah ya sesekali ya. Bu Arina mengeluh lelah, wow gitu ya. Tapi di status Facebook Ibu berapa minggu yang lalu, 6 bulan yang melelahkan. Oh, siapa yang tidak merasa lelah dengan kondisi ini? Sudah mewakili ya ucapan Ibu kayaknya ya, dengan kondisi sekarang 6 bulan yang melelahkan. Tapi kita harus bangkit lagi, kita harus, karena ada orang ya, sekelompok masyarakat yang butuh kita. Ibu mau share satu video lagi ya. Menarik sekali ini termasuk breaking bad news yang, nah ini kayaknya sering kita kerjain nih, Dokter Dika. Kalau nggak hati-hati ini kita sama dengan ini ya. Dalam Pak? Ini serombongan dokter lagi visite ya. Ini Dokter Dika dengan siapa nih? Rashid, Bu. Here we have a juvenile onset diabetic with poor circulation and diabetic neuropathy. As you can see, these are diabetic ulcers with lymphedema and evidence of gangrene. Questions? Any osteomyelitis? None apparent, although not definitive. Treatment? To stabilize the blood sugar, consider antibiotics, possibly amputation. What's her name? I was just wondering the patient's name. Marjorie. Hi, Marjorie. Hi. Yes, thank you. Let's move on. What are you doing? Continuing the experiment. Come on, maybe we can start a lemonade stand together after we get kicked out of Gimana tuh? Ada pendapat? Ayo silakan, apa komennya? Melihat video yang terakhir. Iya. Ada yang bisa kasih Rashid. komen? Silakan. Oh, kok Rashid ya? Apa? Silakan. Siapa yang bisa? Iya, Bu. Apa yang kelihatan tadi? Ya, dari video tadi kalau dilihat memang dokternya langsung ngomong tata laksana pasiennya adalah amputasi. Tanpa Lihat babi ekspresi. Bu, dia langsung bilang amputasi, terus pasiennya terkejut, Bu. Iya. Pastinya kaget. Tanda kagetnya gimana tadi? Dia narik selimutnya ya? Dia naik selimut, Bu. Itu komunikasi nonverbal kan? Dia Iya. kelihatan ketakutan, dia tarik selimutnya. Ya. Lalu kira-kira yang tadi mau menyapa itu maksudnya apa itu? Dia berusaha melakukan ya sebenarnya
dalam komunikasi yang baik tuh Bu, sebenarnya kan kita harus yang pertama menyapa pasien. Identitas dulu ya. Identitas dulu. Salam dan sapa ya Kak? Salam dan sapa Bu, memperkenalkan diri. Iya. Gitu. Tapi ternyata itu tidak dilakukan dokter itu ya. Berbeda ya sama VCT kita ya. Kalau kita VCT siapa yang ngomong? PPDS ya. Yang nanya-nanya konsulennya ya. Tapi ini terbalik ya. Yang dia VCT sama konsulennya, tapi malah dia nanya ada osteomyelitis, apa treatment, ya beda di luar dengan kita ya. Tapi ternyata konsulennya lupa ya. Dia tidak sapa Marjorie tadi, ya dia langsung cerita mau diapain, dan terakhir yang mengagetkan adalah pernyataan Amputasi ya. Jadi yang satu itu berusaha menetralkan ya, dia sapa. Kenapa? Terakhir ucapannya gimana? Dia merasa akan dikeluarkan dari fakultas kedokteran karena tanpa sadar dia sebenarnya mengajarkan konsulennya ya, bahwa harusnya ada menyapa dulu, kayak nanya identitas dulu gitu ya. Nah, walaupun singkat ya, tidak berapa menit, kita bisa menilai bahwa komunikasi efektif dan breaking bad news itu menjadi sangat-sangat penting. Pasien itu berpotensi nggak menolak diamputasi? Potensi. Jadi kuncinya kalau ada pasien menolak pengobatan yang kita sarankan, jangan salahkan pasiennya yang denial, pasiennya tidak mau mengerti. Perhatikan dulu kemampuan kita dalam bicara. Apakah kita sudah menerangkan dengan baik? Apakah kita sudah bisa mengerti emosinya? Apakah dia sudah tahu apa pentingnya komunikasi ini? Nah, kalau itu sudah kita lakukan, pasien yang masih menolak itu hak dia. Ya. Pasien itu punya hak untuk menerima atau menolak usulan dari kita sebagai dokter. Pasien itu berhak meminta second opinion, ya, meminta pendapat dokter lain, ya. Ada nggak yang marah misalnya pasien ngomong gini, oke dokter, saya paham dengan maksud dokter, tapi saya mau nanya lagi ke dokter yang lain, boleh nggak dok? Dokter Edo. Iya, Bo. Gimana tuh? Kalau misalnya sudah diterangin ke pasiennya, terus pasiennya bilang gini, oke dok, saya ngerti maksud dokter, tapi saya mau pergi ke dokter lain deh, boleh kan dok? Gitu loh. Dokter Edo jawabnya gimana? Ya silahkan, itu hak dari ibu gitu, Bu. Kan memang hak pasien, Bu. Kalau perlu kita kasih tahu, ayo coba ke dokter yang itu ya, gitu. Bukan berarti kemudian teman kita telepon, nanti ada loh pasien aku akan ketemu kamu, bukan gitu. Tapi kita tahu setidaknya yang mungkin yang lebih kompeten itu kita mengerti siapa ya. Silakan pergi ke dokter sana, diskusi di situ ya. Dan kalau dia kemudian akhirnya datang minta berobat dengan kita, kira-kira jawab kita apa tuh? Dokter Ajat. Dia sudah nolak nih, kita tata laksana. Oh, cari dokter lain dulu lah, Bu. Pak, gitu kan. Nggak taunya 2 minggu kemudian dia datang ke kita. Dokter Ajat masih bersama kita kan ya. Kira-kira dokter Ajat menerimanya gimana? Ini siapa nama yang muncul depan Ibu aja, Bu panggil nih. Atau dokter Upi boleh? Diterima nggak pasiennya? Iya, Bu. Ya, diterima nggak pasiennya? Padahal dia tadi banyak ya kasus psikosomatik, ada juga yang begitu ya, berobat beberapa minggu kemudian menghilang ya. Kayak tadi juga ada kasus ya, sudah hampir betul, sudah hampir selesai, sudah tapering obat, tiba-tiba datang lagi dengan keluhan dispepsianya lebih hebat, nangis-nangis, minta diobatin lagi. Kira-kira dokter Upi nerima nggak? Ya, diterima, Bu. Terus dimarahin? Enggak sih, Bu. Terus kita juga bikin perjanjian juga, Bu. Misalnya kalau misalnya udah second opinion ke dokter kedua, ketiga, kalau kesimpulannya sama ya harus bersedia menerima gitu. Iya. Pasien psikosomatis apalagi ya, dia sudah shopping dokter. Ya, bagi yang baru dengar nih, shopping dokter tuh banyak pada pasien psikosomatis tuh bisa berganti-ganti dokter ya. Ibu pernah jadi dokter yang ke-21. Setelah dia muter 20 dokter, akhirnya balik ke ibu atau ketemu ibu. Jadi kadang-kadang ada juga bilang, kok saya baru ketemu ibu setelah saya ketemu 15 dokter gitu ya. Atau dia mungkin dulu pernah berobat ke kita, kemudian cari lagi, muter-muter lagi, baru akhirnya datang lagi, ya Bu, wah ikut ibu aja lah berobatnya. Jadi hal-hal seperti itu akan kita temukan di prakteknya. Nah, disitulah kalau ibu sih bagi yang balik lagi itu ibu hanya mengingatkan saja. Kalau tidak ada komitmen untuk berobat, yang justru repot adalah pasiennya sendiri. Jadi betul ya, dalam awal kita mengobati pasien, kita membuat suatu, sebenarnya itu kan transaksi terapeutik ya.
Masih ingat ya pelajaran tahun 1 mungkin ya, bahwa ketika kita anamnesis dengan pasien, kita berbicara, menggali informasi dia, sebenarnya sudah ada aspek hukum di situ, sudah ada namanya komunikasi terapeutik atau transaksi terapeutik yang berefek hukum di belakangnya kalau kita tidak hati-hati ya, kalau kita tidak mencatat dengan baik. Nah, jadi artinya pasien menolak kita catat, pasien kembali kita catat ya, kemudian kita ingatkan bahwa perlu ada komitmen dalam berobat ya, sehingga akhirnya kita bisa memantau perjalanan penyakit pasien ini gitu. Dan kalau dia sempat hilang dari pantauan kita, tentu kita tidak bisa lagi bertanggung jawab di fase-fase dia tidak datang ya. Jadi percuma ya kita memarahi pasiennya, udah ibu berobat aja ke sana, ngapain ibu 2 bulan menghilang. Nah, itu bukan sesuatu yang cara komunikasi yang baik, karena justru itu yang akan membuat pasien kita merasa diabaikan, merasa tidak dibantu, dan akhirnya berujung pada perburukan gejala klinis. Bayangkan kalau itu terjadi pada pasien kanker ya. Nah, pada pasien kanker tanpa pengobatan tentu saja morbiditasnya tinggi, mortalitasnya tinggi ya. Jadi kalau secara teori ya, kalau misalkan kanker payudara itu banyak yang berhasil ditolong. Bahkan kemudian bergabung kepada organisasi-organisasi jadi survivor kayak Love Pink gitu ya, yang kerjasama dengan Rumah Sakit Unan, itu kelompok perempuan yang alami kanker payudara kemudian berhasil operasi dan survive, mereka bersedia jadi survivor. Mereka lah yang kemudian datang ke rumah-rumah pasien yang baru kena kanker payudara, mereka tahu ada informasi, mereka pasiennya menolak. Jadi kita boleh kerjasama ya, rumah sakit kerjasama dengan organisasi LSM seperti ini, sehingga akhirnya orang yang pasien-pasien baru yang menolak, yang merasa nggak kuat menghadapi kemo dan sebagainya, bisa mereka menyampaikan. Jadi orang yang sakit menyampaikan, yang orang sakit yang sudah sembuh kemudian mengedukasi pasien, itu akan lebih efektif. Dulu saya waktu dokter bilang saya kena kanker payudara, Bu, saya tuh nangis sampai 2 minggu nggak berhenti-berhenti. Tapi kemudian saya baru ingat, saya harus survive, saya harus siap. Karena saya ada anak, ada suami yang akan mensupport saya, dan mereka pasti menginginkan saya sembuh. Nah, jadi dia memberikan informasi yang bagus ya, dukungan support yang bagus, akhirnya banyak yang kemudian akhirnya menjalani tindakan ya, dioperasi dan kemudian bergabung pada organisasi Love Pink ini ya. Ada banyak tuh. Nah, kemarin tanggal 4 Oktober kalau nggak pandemi biasanya Rumah Sakit Unan bikin acara ya, kita pakai baju pink, kita di pantai bikin senam bersama ya dengan aksesoris warna pink. Itu salah satu yang dilakukan dalam rangka bulan kanker ya pada bulan Oktober. Oke, Dr. Dika, mungkin ada yang bertanya, silakan kita lanjutkan diskusi kita sedikit lagi, ada waktu. Saya boleh bertanya, Bu? Boleh, silakan. Ya. Tadi kalau nggak salah disinggung masalah nanti berujung karena hukum ya, yang itu yang saya masih belum jelas. Terima kasih. Ya, jadi begini, yang namanya diskusi dengan pasien seperti tadi saya sampaikan, pertama kali kita bertemu dengan pasien, melakukan anamnesis namanya, tanya jawab, itu sudah terjadi namanya suatu transaksi terapeutik ya. Ketika pasien kita tuliskan datanya di rekam medis, kemudian dia menandatangani general concern, itu sudah ada aspek hukum di situ. Nah, penanganan berikutnya ketika pasien tidak mengalami rasa puas karena komunikasi atau karena pelayanan dan sebagainya, dan dia mempertanyakan terapi yang kita lakukan, dia berhak untuk mengajukan suatu sengketa medis. Nah, sengketa medis ini bisa dalam 3 hal sebenarnya. Pertama, apakah penata laksanaan atau penanganan pasien itu melanggar etika kedokteran. Kalau etika kedokteran itu nanti akan mengolah data kita atau yang akan melakukan pemeriksaan, menelaah apakah memang ada unsur-unsur pelanggaran etika, itu adalah MKEK dari ID ya, Majelis Kode Etik Kedokteran. Nah, kemudian ada yang aspek hukum, ini memang berhubungan dengan undang-undang perdata atau pidana. Perdata itu misalnya ada sebagian besar sebenarnya perdata, tapi ketika kasus itu berujung pada unsur kelalaian, maka bisa maju ke pidana. Untuk kondisi perdata dan pidana ini masih ada langkah sebenarnya, itu langkah mediasi. Jadi sebenarnya
kunci ya kita melakukan pelayanan, bahwa tidak bisa kita melakukan suatu pelayanan itu dengan menjanjikan hasil. Karena justru kalau kita menjanjikan hasil, kita tidak bisa 100% bilang bahwa terapi ini pasti sembuh, itu nggak bisa. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi kesembuhan seseorang. Faktor dari individunya sendiri, faktor dari terapi, kesesuaian terapi yang diberikan, faktor dari kompetensi, keahlian, dan sebagainya. Sangat banyak hal yang bisa menyebabkan secara teori ini bisa diperbaiki, bisa saja dalam pelaksanaannya tidak mencapai target yang diharapkan. Nah, ketika itu tidak disampaikan di awal, maka itu berpotensi menimbulkan rasa ketidakpuasan dan kita pun bisa dituntut dan diadukan dalam sengketa medis. Nah, kalau pasiennya bisa memberikan peluang mediasi, itu salah satu langkahnya. Jadi dalam mediasi itu akan terjadi proses komunikasi yang baik lagi dengan pasien, proses komunikasi menyampaikan apa hal-hal yang mesti dipahami oleh pasien, menyamakan persepsi kayak tadi. Kita mulai dengan membina cara komunikasi kita dengan memberikan perhatian dengan apa yang dirasa tidak puas oleh pasien, kemudian kita bongkar apa sih sebenarnya persepsi pasien terhadap yang kita sampaikan sebelumnya, lalu menyamakan persepsi tersebut. Karena miskomunikasi inilah yang kemudian berpotensi menjadi sengketa medis. Kebanyakan ya, hampir 70% ya, sengketa medis yang menuduh dokter malpraktek atau tenaga kesehatan malpraktek itu sebenarnya bukan satu unsur kelalaian. Bukan satu, kalau malpraktek itu kelalaian yang bisa disengaja atau tidak, bukan satu unsur kealpaan. Paling sering itu karena komunikasinya yang tidak nyambung. Ya, dokter membicarakan A, pasien menangkapnya B. Nah, sehingga akhirnya dia bereaksi seperti itu dan menuntut. Nah, ketika ditelaah lagi ya kalau di ranah hukum ya, sebelum maju ke ranah hukum dalam kondisi pelanggaran ini ada peluang untuk mediasi. Nah, disitulah kita kembali menyamakan. Dan biasanya setelah melalui proses mediasi, biasanya pasien tidak melanjutkan lagi ke tahap berikutnya, ya dia bisa maju ke tahap perdata ataupun pidana. Ya kita melihat ada beberapa sejak dokter yang kemudian dihukum, ya dituntut pengadilan dan segala macam, nah, tapi memang tidak banyak yang akhirnya masuk dipenjarakan karena memang ada unsur kelalaian. Gitu ya Ibu Widayanti ya. Jadi apapun yang kita lakukan, bahkan berkomunikasi saja, itu sudah mulai ada transaksi terapeutik yang ada aspek hukumnya di situ. Jadi bukannya, aduh ngeri juga ya gitu. Ada rasa takut nggak sekarang nih, yang belum tamat dokter mendengar Ibu ngomong nih? Farhan, Hernandez, cemas nggak tamat jadi dokter? Harusnya tidak ya, karena itulah kita diberikan pendidikan dari tahun 1 ya sampai kita praktek di rumah sakit, itu pendidikannya itu spiral. Anda tuh dikasih dulu, masuk ke kedokteran tuh dikasih dulu ilmu dasar sampai ke atasnya, tetap merujuk ke pendidikan di awal tahun ya. Paling kalau nanti masuk spesialis, tetap akan ada konsep pelatihan komunikasi, ya cara bicara dengan pasien, ya kemudian bagaimana menerangkan breaking bad news itu mesti dipahami, mesti dikuasai, sehingga dengan cara yang seperti itu insya Allah kita tidak akan mengalami suatu hal yang tuntutan atau sengketa medis, karena kita sudah memberikan informasi yang cukup bisa dipahami oleh pasien ya. Jangan lupa ya, kita harus menyamakan bahasa kita dengan pasien gitu, sehingga pasien mengerti ya, dan dia kalau udah mengerti ya dia tidak akan tuntut kan. Jadi tidak perlu takut ya. Ya, anak-anak ibu nih yang mau tamat jadi dokter sebentar lagi, ya tidak perlu takut mengambil profesi ini. Semua profesi sebenarnya pada peluang untuk disengketakan ya. Nah, tapi kita yang penting itu, bahwa kita tidak mengatakan 100% bisa kita atasi kondisi ini. Tidak ada yang mampu untuk itu. Karena ada faktor individu ya. Obat paracetamol dikasih ke si A, bisa berefek lain kepada B. Ya enggak sih? Iya. Paracetamol kan biasa tuh, ranitidin lah contohnya. Ranitidin injeksi itu ada sekian persen yang mempunyai efek. Ya, oh biasanya kita pakai rutin biasa aja gitu kan. Tapi ada pasien yang kemudian ada mempunyai efek samping. Kenapa bisa begitu? Karena ada reaksi hipersensitivitas yang berbeda antara satu orang dengan orang lain. Itu buktinya ya, tidak boleh menyatakan 100% bakal selesai ini masalah, nggak bisa. Oke. Jadi di malam ini setidaknya selain Ibu memberikan breaking bad news ya, anak-anak semua yang ada di sini, adik-adik menjadi tahu bahwa komunikasi bukan asal ngomong ya.
Komunikasi bidang kedokteran itu adalah komunikasi yang berusaha menerangkan sesuai dengan kemampuan penerimaan pasien, dengan hasil akhirnya adalah bahwa orang yang kita ajak bicara itu paham dengan apa yang kita sampaikan. Ya, satu video lagi nih. Sulit nggak sih berkomunikasi? Ada yang mengaku sulit nggak? Ada yang susah nggak berkomunikasi? Siapa ya yang mau bertanya nih? Fadil Alwan, kamu punya teman berapa orang yang dekat? Maksudnya dekat seperti apa, Bu? Maksud Ibu punya teman nggak gitu? Oh, punya, Bu. Kalau ngomong sama teman kira-kira langsung nangkap nggak temannya? Nangkap, Bu. Sering nggak bilang gini, kamu ngomong apaan sih, nggak ngerti gua gitu? Ada nggak digituin? Banyakan kasus tidak, Bu. Nah, oke, sip lah kalau gitu. Bagi yang pernah lihat video ini, mungkin sudah pernah lihat sebagian ya, tapi bagi yang belum, kita nikmati, lihatlah begitu gampangnya sebenarnya komunikasi dan kenapa komunikasi ini, sorry ini suaranya keras banget ini telinga Ibu. Jangan takut berkomunikasi ya. Udah nampak? Oke, udah ya? Sudah. To show this, we took two men, Mr. Nice and Mr. Nasty, and placed them in a controlled environment. Then we asked several volunteers to meet them and discuss different subjects. Favourite films? Yeah, well, got plenty of those. You go first. What the volunteers didn't know was that while Mr. Nice was being friendly and warm, Just be terribly careful. You've been a lot. Mr. Nasty was being as negative and as difficult as possible. Tom Hanks, did that one about AIDS, didn't he? Philadelphia Story. Yeah. I didn't like that very much. No. Not really. But crucially, both Mr. Nice and Mr. Nasty have been asked to deliberately move their bodies in specific ways. So you got any more favourites? While cameras watched for a response in the volunteers that would reveal what was going on in their mind. Oh, a bit of a one. Good in terms of variety. Yeah. Gradually, as the conversations developed, an extraordinary thing began to happen. The volunteers with Mr. Nice gradually began to copy him. They kind of used those well, and the acting was so good, they kind of all got away with it. And the other ones, Last of the Mohicans. No, I didn't see I mean, God, I shouldn't, there's no reason to suggest that we should like that, but there's some... Meanwhile, those with Mr. Nasty didn't copy him at all. Well, I'm really enjoying 24 at the moment. Have you seen that? Saw it once. Yeah, no, I didn't like it very much. No? No. I think it's the sort of thing I like going to the cinema with myself. Because the volunteers like Mr. Nice, I mean, some people say they like to, share their mind prompted them to mimic him. No, I often go by myself. Walk out of this room. A subconscious attempt to strengthen the bond between them. Because I've been in the business. Well, that's what everyone says, it's fantastic. Get used to it. Yeah, you don't really. I think if you do it much more, There are so many great people that you can Fantastic. I saw Eamon Holmes. Did you? Yeah. Did you speak to him? No. Gimana? Gampang kan mempengaruhi orang lain? Kasih perhatian, dengerin dia, selaraskan pikiran kita dengan dia pasti patuh sama kita. Jadi kalau ada pasien menolak instruksi kita, bukan berarti dia yang salah. Mungkin kita yang belum pas dalam berkomunikasi. Bagi yang belum punya pasangan, pakai teori ini. Mudah-mudahan dapat pasangan secepatnya. Masih ada nggak residen yang belum punya pasangan, Andika? Ada, Bu. Nah, ajarkan video ini ya, bahwa ternyata gampang kok mengajak orang untuk mau dengan kita, patuh dengan kita, ya ikut dengan kita, ya. Tidak susah kan? Itu hanya berapa menit loh sebenarnya. Jadi kalau ada pasien yang menolak saran kita, maybe kita yang belum pas, ya. Maka latihlah kemampuan komunikasi. Ada yang bilang, Bu, saya pendiam, saya nggak biasa ngomong, ya. Untuk saat ini harus mesti membuka diri bahwa semua orang sependiam apapun pasti suatu saat dia pernah cerewet, suatu saat pernah ngomong cepat ya, ngomong banyak, karena pada dasarnya bicara itu sudah diberikan kemampuan oleh Tuhan buat kita. Oke, tidak ada pertanyaan, kita bisa tutup. Mudah-mudahan
apa yang Ibu sampaikan ini bisa dipahami, jangan lupa ya silakan follow Instagram Ibu ya. Besok sore itu kita nggak bikin live langsung dari Instagram Ibu, tapi kebetulan diminta oleh dokter muda di IKM ya. Ibu belum share ya tentang komunikasi ya, tentang komunikasi, bukan komunikasi, tentang masalah psikologis pada pasien pandemi COVID ya, topiknya nanti Bu share ya flyernya, aspek psikologis masyarakat terhadap prosedur penata laksanaan pasien COVID, jamnya sama, Sabtu jam 4. Ya, kalau biasanya bukan Sabtu jam 4.30 ya, tapi berarti topik yang kita siapkan untuk Sabtu besok kita geser ke minggu berikutnya. Jadi setiap Sabtu sore Ibu ada live di Instagram, silakan ikut. Bagi yang belum follow Instagram Ibu, silakan follow, nanti IGTV-nya sudah ada sekian video yang bisa kalian lihat. Ibu hobi ngobrol, cop-cop sejam sendiri, kadang didampingi oleh pasien yang ikut mau bergabung, dan kuliah online ini kita rencanakan sekali 2 minggu ya. Dan kemudian bisa juga melihat di channel YouTube Ibu ya. Nanti semua yang IGTV ataupun kuliah online ini akan kita upload di channel YouTube Dr. Arina ya. Ya, oke. Untuk supaya bisa sering-sering dibaca, dan kemudian Ibu berharap nih calon-calon dokter ya, calon dokter spesialis mempraktekkan pada pasien yang ditemui ataupun pada keluarga atau siapapun, sehingga ini nih skill ya, ini kebiasaan ya, tidak bisa ujuk-ujuk nanti gampang setelah praktek mah bisa aja, nggak bisa ya, harus dilatih dari sekarang. Untuk mendengarkan orang bicara saja itu tidak gampang, attending saja, menungguin ya, mendengarkan aktif itu tidak gampang. Maka latihlah dari sekarang, mungkin dalam keseharian kita, sehingga akhirnya nanti saat dengan pasien ya, mudah-mudahan pasiennya senang ya, datang ke kita untuk kedua, ketiga kali berikutnya bukan dengan penyakit yang sama ya. Dan itu sangat efektif untuk menginformasikan ke banyak orang untuk berobatlah ke dokter A ya, kita bisa ngobrol banyak sama beliau, dan itu akhirnya artinya apa, kita menjadi manusia ya, atau orang individu yang memberikan suatu kebaikan pada orang lain. Targetnya bukan finansial tapi adalah surga ya, kita mendapatkan pahala ya, nanti di akhirat kita menuai hasilnya, mudah-mudahan Allah menempatkan kita di surganya ya kan, bahagia kekal tuh selamanya di akhirat nanti ya. Jadi tidak targetnya sekali konsul berapa tuh, orang 5 menit 60 pasien itu 2 jam itu bisa 50 pasien Bu, kali berapa tuh, kalau Ibu 2 jam itu paling 4 atau 6 pasien ya, bukan berarti satu pasiennya bayarnya banyak, bukan begitu, tidak harus dibayar seperti itu ya, begitu ya. Bahagialah untuk yang sudah menjadi dokter dan akan sebentar lagi jadi spesialis. Bahagia juga lah bagi yang sudah menentukan hidupnya untuk menjadi dokter, sekarang lagi pendidikan. Nah, karena Anda adalah orang-orang individu yang insya Allah akan berikan kebaikan pada orang lain, akan berikan harapan, nilai positif, sehingga sakit seberat apapun pasien kita akhirnya akan bisa tersenyum bahagia. Walaupun akhirnya ada pasien Ibu yang menolak kemoterapi kedua, tapi kemudian dengan perkataan tadi, dengan ucapan-ucapan Ibu tadi, dia ikut kemoterapi 1 kali saja itu, dan kemudian meninggal, tapi keluarganya datang ke Ibu dan berterima kasih. Kenapa demikian? Karena sebelum kemoterapi si ayahnya ngomong gini nih, Pak, ayah akan ikut saran dokter untuk kemoterapi yang kedua, tapi ayah mengerti banget kalau fisik ayah seandainya nggak mampu, suatu saat akhirnya ayah nggak bisa, dan kemudian ayah pergi meninggalkan dunia ini, kalian harus kuat, kalian harus siap dan bantu ibu kalian ya. Tidak selamanya kita bisa bersama, suatu saat kita bertemu di surganya Allah. Doakan ayah supaya kuat. Qadarullah ayahnya meninggal, anaknya menangis, tapi menangis haru karena ayahnya pergi dengan tenang ya, tidak dalam situasi yang ketakutan dan kecemasan. Itu salah satu fungsi Breaking Bad News. Ya, banyak sekali sih pengalaman Ibu. Bakal sampai tengah malam kita nanti Ibu kembalikan pada Andika. Terima kasih sekali lagi. Tunggu aja jadwal kita berikutnya. Ibu kembalikan pada Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada narasumber kita Ibunda Dr. Arina Widya Murni. Terima kasih Bu atas ilmunya Bu. Semoga setelah ikut kuliah online malam ini, para peserta yang tadi mendengarkan dari awal sampai akhir mulai bisa nanti mengaplikasikannya Bu di kehidupan sehari-hari, di saat dinas, saat kerja Bu. Ya. Amin. Okay. Baiklah. Foto bareng dulu mungkin. Baik Bu, foto bareng dulu Bu. Silakan videonya dibuka.
Mungkin pakai ini, tuh, atau tractionnya mau yang ini, atau ini. Nah, pilih mana? Oh, Farhan pilih ini. Oke, yuk. Sekali ini beda ya. Oke, silakan dikasih aba-aba. Oke. Baris 1, 1, 2, 3. Oke, baris 2, 1, 2, 3. Baris 3, 1, 2, 3. Macet. 3. Ya. Baris terakhir, baris 4, 1, 2, 3. Oke, Bu, sudah. Oke, sampai ketemu lagi. Sehat semua, jangan lupa jaga kesehatan ya, saling mendoakan. Terima kasih banyak, Bu. Oke, yuk. Ya. Tutup, silakan kita Ya, Bu. tutup. Ya, Bu. Dengan demikian selesai kuliah online kita malam ini. Saya sebagai host menutup kuliah kita malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih dokter. Terima kasih.